Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, yakni nikmat bertemunya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga, dengan pahala surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang mana surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Dan wal 'afina 'anil nas, dan mereka orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan mereka lah termasuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari dua ayat ini kita semua bisa mengambil intisari bahwa orang-orang yang bertakwa yaitu ada tiga yang akan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan rezekinya, fis sarra, di waktu kayanya, di waktu adanya, di waktu lapangnya, ketika dia punya harta, ketika dia kaya, ketika dia lapang, dia menginfakkan hartanya. Untuk apa? Untuk jalan fi sabilillah, li'a'la'i kalimatillah. Dan ada pula orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu sempit, di waktu dia tidak mempunyai uang, di waktu dia tidak mempunyai harta, maka dia bersegera untuk menginfakkan hartanya. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau di waktu sempit, maka akan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa keagungan surga yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang meliputi luasnya antara langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi adalah wal kadhiminal ghaidha, dan mereka orang-orang yang menahan dirinya dari amarah. Menahan diri dari amarah, menahan diri dari marah, menahan diri dari kekesalan, tidak meluapkan kepada
mukhatabnya, tidak meluapkan kepada lawannya, tidak meluapkan kepada sesamanya. Ketika ada orang yang memancing dia untuk marah, maka dia menahan amarahnya. Menahan amarah sangatlah susah, menahan amarah sangatlah sulit. Tapi bagi orang yang mau belajar untuk menahan dirinya, untuk menahan nafsunya, untuk menahan dari kekesalan, tidak meluapkan kepada lawannya, maka dia akan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Rawahul Bukhari. Tidaklah orang yang kuat itu adalah yang pintar atau pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya, mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak marah. Jadi orang yang disebut orang yang kuat menurut Rasulullah bukan dia yang pintar bergulat, bukan dia yang pandai bermujadalah, bukan ia orang yang pandai membanting temannya, orang yang mencelakakan temannya, atau orang yang disebut kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak marah. Maka kita sebagai kaum muslimin dan berada di bulan suci Ramadan, hendaknya seyogyanya kita untuk pandai-pandai menahan diri ini dari marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat datang seorang laki-laki kepada beliau, dan laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Laki-laki itu mengulang lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Maka Nabi menjawab, "Qala la taghdab." Sampai beliau mengulang la taghdab sebanyak 3 kali. Artinya bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, nasihati aku, wasiyati aku." Nabi menjawab, "La taghdab." Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Nabi, nasihati aku." Kata Nabi, "La taghdab," sampai 3 kali. Berarti betapa pentingnya kita menjaga diri ini untuk tidak marah. Maka orang-orang Arab mengatakan termos itu disebutnya kazimah, yang artinya penahan panas. Maka ketika orang memegang termos, maka di luar tidak panas, tapi di dalam dia panas. Kazimah seakar dengan kata kazimin di Quran surat Al-Imran ayat 134, wal kaziminal ghaidh, yaitu orang-orang yang menahan dirinya dari marah. Mari di bulan puasa ini jaga amarah kita, tahan amarah kita ketika kita mendapatkan kekesalan, ketika kita mendapatkan dari teman kita mengejek, menghina, untuk menahan diri kita supaya tidak marah. Ciri yang ketiga, orang yang mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yaitu wal-'afina 'anin nas. Mereka orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain sama halnya seperti menahan diri. Amat sangat susah, amat sangat sulit. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, ketika ada orang yang kita tahu dia salah kepada kita, susah bagi kita untuk memaafkan. Tapi disinilah Allah menguji hambanya untuk bisa memaafkan, untuk melapang dada, untuk menerima dan memaafkan kesalahan orang lain. Wal-'afina 'anin nas. An di situ adalah sebuah kalimat, sebuah huruf yang menurut gramatikal bahasa Arab. An itu faedahnya jauh. Artinya memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang baru sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu,
memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan-kesalahan yang baru dilakukan atau kesalahan yang dulu. Maka mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Kemanakah kita akan masuk? Kepada yang pertama, berinfak di waktu lapang atau sempit. Apakah kita termasuk kepada yang kedua, menahan amarah? Atau orang-orang yang ketiga, atau memaafkan, yang disebut memaafkan orang lain? Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekelumit nasihat ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.